Sambil meniti karir sebagai aktor, jadi memang tidak mudah dan akhirnya senang banget bisa tercapai dan semuanya sukses. Skripsi sambil kuliah tuh sambil syuting gitu loh, jadi banyak menyita tenaga dan energi gitu loh dan waktu. Jadi Pemirsa Silat RCTI, di tengah kesibukannya sebagai pesinetron tanah air, Randy Martin merupakan salah satu sosok yang juga mengutamakan pendidikan. Karena itulah kebahagiaan serta rasa syukur luar biasa meluap di hatinya saat akhirnya secara resmi lulus dan mendapatkan gelar sarjana bisnis. Kamis 16 November 2023 kemarin, secara eksklusif, tim Silat pun mengabadikan momen wisuda Randy yang turut dihadiri oleh keluarga tercinta. Tampak gagah dengan balutan toga, Randy sempat merasa deg-degan saat namanya dipanggil sebagai salah satu mahasiswa yang lulus ke atas podium. Namun setelah itu keharuan pun seketika merekah saat sang mama, adik hingga oma memberikan karangan bunga beserta pelukan hangat atas kelulusan Randy, serta harapan untuk Randy yang sudah melalui perjuangan panjang hingga berhasil sampai di titik sekarang. Randy Martin, Sarjana Administrasi Bisnis. kayak gila ya. Apa? Nah. Puji Tuhan, puji syukur. Hey guys, hari ini officially secara resmi saya menjadi Randy Martin SAB. Hari ini di wisuda secara resmi dan semuanya berjalan lancar. Seneng banget gitu, nggak cuman sendiri, ditemenin sama keluarga besar. Ada mama, papa, ada adik-adikku dan juga ada omaku juga datang jauh-jauh dari Jawa. Jadi kali ini momen yang spesial karena bisa spend time sama orang tua saya. Mama, ini mamaku. Dan di sebelah, Ini dibawa. oh iya ya, di sebelah nih ada omaku. Makasih mak. Nih ada omaku jauh-jauh dari Jawa, nemenin lihat cucu pertamanya wisuda. Gitu. Akhirnya aku wisuda juga, karena memang sebuah perjalanan panjang untuk bisa ada di titik ini. Perjalanan sekolah dari SD sampai kuliah tuntas dengan formal sambil meniti karir sebagai aktor, jadi memang tidak mudah dan akhirnya senang banget bisa tercapai dan semuanya sukses. Skripsi sambil kuliah tuh sambil syuting gitu loh, jadi banyak menyita tenaga dan energi gitu loh dan waktu. Jadi nyampe di posisi ini tuh buat aku pribadi tuh sangat-sangat berarti gitu, bahwa buat aku pribadi ini adalah pencapaian yang luar biasa. Mengenyam pendidikan sambil menjalani karir di dunia entertainment sebagai aktor bukanlah hal yang mudah bagi Randy Martin. Perjuangannya dalam membagi waktu, tenaga, pikiran sangat berperan penting hingga akhirnya berhasil lulus dengan nilai sangat baik. Randy pun menceritakan berbagai kenangannya bersama para sahabat yang membuatnya merasa terharu. Lantas setelah mendapatkan gelar sarjana, akankah Randy langsung melanjutkan jenjang pendidikannya ke tingkat S2? Bagaimana pula tanggapan Randy terkait wajahnya yang disebut-sebut awet muda, bahkan disandingkan dengan selebriti asal Korea Selatan? Oh macam-macam, we spend so many times together. Jadi tadi ngobrol-ngobrol, terus foto-foto juga, terus kita saling motretin satu sama lain, ngerekamin satu sama lain. Terus tadi kumpul sama beberapa teman-teman yang memang angkatan tahun pertama, kelas N, itu teman-teman bestie
gue di kampus gitu, dan gak nyangka akhirnya kita sama-sama kelar tepat waktu bareng di tahun ini. It could be, tapi untuk saat ini mungkin konsen karir aja sih. Yang tahu gue kecilnya, yang nonton gue dari kecil pun juga banyak yang bilang bahwa gue memang gak berubah sama sekali. Ya senang sih kalau memang begitu, dan gue juga senang kalau memang gak berubah mukanya. Ya gini-gini aja gitu, orang kalau ketemu gue juga gini-gini aja. Kak Luna juga kemarin ketemu aku, kamu gak gede-gede begini aja mukanya, begini aja. Iya, continuity sama gitu. Banyak yang komen, memang banyak yang komen soal mirip-mirip sama Mark Lee itu sih. Tapi ya kalau dibanding-banding sama Mark Lee ya saya mah di mana nggak tahu deh. Tentunya sebagai orang tua saya bersyukur sudah Randy melalui berbagai proses hingga akhirnya bisa lulus. Setali tiga uang dengan Randy Martin, bagi aktor muda Brian Domani, kebersamaan bersama keluarga merupakan hal yang sangat membahagiakan. Apapun momennya, apalagi sejak kecil Brian pernah merasakan hidup berpindah-pindah negara karena pekerjaan sang papa, Jurgen Domani, yang merupakan seorang eksekutif chef di berbagai hotel. Karena itulah di sela-sela waktu senggangnya, Brian berusaha untuk menghabiskan dengan keluarga tercinta. Saking dekatnya, sang papa bahkan kerap memasak menu-menu spesial untuk Brian. Salah satunya saat ia membuatkan Mexican wrap sebagai teman santap bagi sang putra yang baru selesai berolahraga. Hingga akhirnya setelah berkali-kali ke dapur mengintip sang papa, Mexican wrap pun dihidangkan. Membuat Brian Domani sangat bersemangat. Saking lezatnya, ia bahkan sampai meminta untuk dibuatkan lagi menu yang sama. Kemudian sang mama yang melihat putranya makan dengan lahap ikut mencicipi hasil masakan Jurgen yang dipujinya lezat dan sangat senang karena serasa memiliki koki pribadi di rumah mereka. Saya masak aja dari restoran itu. Ya, panas aja. Ini Brian datang. Nih. Good guys. Who is this? Brian of the fitness. Yeah, that's for him. The food. Gimana lagi koki pribadi? Oke. Sendiri bisa juga, nggak usah pakai bolognese, tapi kering. Saya pakai bolognese. Sih. Dari gimana? Dari ayam, beans, just lihat aja deh. Tuh. Hey. Nggak enak. Nggak enak. Oke, enjoy, you're welcome. Panas ha? Joshua bilang, kalau awas loh. Lagi. And now berdua. Belajar kalau waktu itu sangat spesial bersama orang tersayang, jadi jangan pernah melewatkan waktu atau menganggap remeh waktu dengan keluarga, pacar atau siapapun itu. Aku cuma bilang I love my dad so much ya. Aku nggak bisa bilang I love my dad and my mom so much. Seperti halnya Randy Martin, Brian Domani juga merupakan aktor muda yang beberapa tahun belakangan karirnya semakin gemilang. Brian pun tengah sibuk dalam berbagai judul layar lebar. Salah satunya yang terbaru, ia berperan sebagai almarhum Amr Azikra, diangkat dari novel bestseller karya Nazira Shafa yang merupakan istri Amr. Film ini mengisahkan perjalanan cinta mereka yang dipisahkan. Jangan lewatkan 172 Days, tayang serentak di bioskop seluruh tanah air mulai 23 November 2023 mendatang. Tahun yang lalu menikah adik saya, tapi 2 tahun kemudian sudah difilmkan. Siapa yang menyangka seperti itu? Ya, jadi kita doakan insya Allah semuanya makin sukses lah. Perasaan aku cukup unik, sedih, bahagia, campur aduk semuanya. Tapi yang pasti aku bersyukur. Perasaan bersyukur, perasaan merasa kayak alhamdulillah gitu. Akhirnya satu-satunya mimpi aku dan juga bisa dibilang aku masih belajar.
aku baru bener-bener belajar tentang Islam sendiri 2-3 tahun, yang bener-bener belajar lah gitu. Dan ya banyak kata-kata, aku ngomong bahasa Indonesia aja kadang-kadang salah, apalagi kalau ada Arabik, tajwid ini, tiba-tiba ini, kalau di sini kayak itu emang mungkin nggak perfect, tapi I tried my best. Jangan lupa nonton film kita yang berjudul 172 Days. bakal tayang tanggal 23 November di bioskop. See you guys there. Bye bye.